Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran dari firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal yang kelima, ayat 12 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari seperti pada waktu ada jerami. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli, padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, menyimpan, dan melakukan kehendak-Nya. Sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita berdoa memohon bijaksana, hikmat, dan pertolongan dari Allah, agar apa yang kita pelajari hari ini berguna untuk kehidupan kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami sudah baca. Kami mau melakukan firman ini setiap harinya. Ajar kami menjadi pelaku firman dan bimbing kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami diberi pencerahan untuk mengerti firman ini dalam konteks kekinian kami. Tolong kasihani kami Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kondisi dari orang-orang Israel di tanah Mesir semakin menyedihkan. Karena kerja paksa, perbudakan bukannya berhenti. Bahkan kesulitan untuk melakukan pekerjaan paksa pun telah diumumkan oleh Firaun dan dieksekusi oleh para penjaga atau pengawas dari orang-orang Mesir. Akibatnya, mandur dan orang-orang Israel mengalami kesulitan. Jerami yang menjadi salah satu modal atau sarana untuk membuat batu bata sudah tidak diberikan. Mau tidak mau, orang-orang Israel mencari pengganti jerami tersebut. Alhasil, mereka tidak dapat jerami, tapi penggantinya. Dalam kurun waktu yang singkat itu, mereka akhirnya membuat batu bata juga.
dan berhasil. Tetapi kuantitasnya tidak seperti sebelumnya. Bahkan bisa jadi kualitasnya pun demikian. Orang-orang Israel, khususnya mandur-mandurnya, merasa ini adalah tekanan dari para pengawas atau perintah hanya dari pengawas. Ternyata ketika mereka masuk ke istana Firaun dan bertanya dan meminta perhatian Firaun, Firaun justru mengatakan, "Engkau pemalas, bekerja sana, hasilkan batu bata, jauh lebih banyak lagi, lebih berkualitas." Tentu ini membuat mandur dan orang-orang Israel mengalami kesusahan yang luar biasa. Pada saat itu bertemulah mereka dengan Musa dan kelimpahan kemarahan mereka diterahkan kepada Musa. Dan Musa merasa bagaimana ya untuk menjawabnya. Musa tidak menjawab sama sekali tuduhan atau apa yang disampaikan oleh mandur-mandur Israel kepadanya. Musa mengadu persoalan ini kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah mengatakan, "Lihat saja, aku yang akan menyelesaikan dengan caraku." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Kita menyadari bahwa memang sistem bekerja di dunia ini begitu kacau dan rusak. Kita juga tahu bahwa ada pihak-pihak yang memang memanfaatkan sistem dunia untuk kepentingannya. Bahkan penguasa sekelas Firaun pun melakukan tindakan perbudakan dengan sistem kerja paksa. Tujuannya cuma satu, yaitu tidak mengendaki orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan. Bukankah di zaman kini kita melihat hanya orang-orang yang di lapangan yang melarang orang-orang Kristen beribadah, tidak mengizinkan orang-orang Kristen membangun gereja tempat ibadah. Bahkan mereka dengan sengaja di tempat-tempat ibadah mereka atau dalam percakapan mereka sehari-hari menista, meremehkan, melecehkan kekristenan. Tetapi apa gunanya kita melakukan suatu upaya advokasi atau nasihat yang kita minta dari para pemimpin atau orang-orang yang ada di atas? Percuma saja, karena otoritas itu sebenarnya memang dari mereka. Dan mereka menggunakan kekuatan yang banyak itu, kuasa yang banyak itu, untuk menindas dan melarang kekristenan berkembang. Tetapi apakah dengan cara demikian Tuhan diam? Apakah dengan cara demikian Tuhan membiarkan begitu saja orang-orang Israel tetap diperbudak dan dianiaya? Jawabannya tentu tidak. Kitalah yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan sebagai orang-orang Kristen, meminta pertolongan Tuhan agar kiranya Tuhan melepaskan kita dari penindasan. Dalam konteks kekinian, kita sulit sekali mendapatkan dukungan dari siapapun. Yang kita lakukan adalah permohonan belas kasihan dari Tuhan. Kita bisa berdiskusi, membagikan pengalaman kesulitan, tetapi tidak memiliki hasil apapun, karena kalau bukan Tuhan yang bertindak, kekerasan hati orang-orang jahat dan tindakan mereka yang melakukan intimidasi dan pelarangan tetap tidak dapat diberhentikan. Karena memang kerja dari kuasa gelap, orang-orang dunia pasti makin dekat harinya Tuhan, makin masif dan makin bertambah-tambah banyaknya. Seperti halnya orang-orang Israel yang ditindas kerja paksa, berada dalam satu sistem kehidupan bekerja yang menakutkan. Kita pun demikian. Tetapi sebagai orang percaya, kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan mendengarkan keluh kesah kita dan permohonan kita. Agar kiranya juga kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di tengah kesulitan ini. Dan kita bersyukur Tuhan yang kita kenal di dalam Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang telah mengalahkan dosa, maut, dan iblis, yang telah bangkit dan memberi hidup dan kehidupan. Dan kita berdoa kepadanya, kiranya mungkin lalulah cawan ini dari kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan mengendaki kita harus meminum cawan pahit, kesulitan dan kesusahan, kita harus bersandar kepada Tuhan dan berharap bahwa apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Tuhan tidak pernah tidak peduli dengan umatnya. Nampaknya diam,
Tetapi diam itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan membiarkan orang-orang jahat itu melakukan kejahatan sampai puncaknya. Sampai pada akhirnya Tuhan sendiri yang turun menghukum dengan kuat kuasanya yang ajaib. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mengerjakan tugas panggilan kita, sekalipun dalam situasi dan kondisi kerja paksa atau dipaksa, atau kita dalam situasi kondisi yang cenderung mungkin kita bisa jatuh dalam dosa. Tetap jaga integritas kita sebagai pekerja, sebagai orang yang mengerjakan tugas pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan lain, tetap kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan yang hidup dan mendapatkan hasilnya yang terbaik. Kiranya kita tidak perlu dan tidak penting untuk menggerutu terus dan bersungut-sungut dengan situasi yang ada. Kita serahkan dan pasrahkan dan kita berdoa agar kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, dan kita berhasil memuliakan Tuhan karena Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Kiranya renungan singkat ini menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk terus memandang kepada Tuhan yang hidup, yang terus berkarya dan memperhatikan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kami semua yang mendengarkan video ini, dan kami bersyukur untuk pengajaran hari ini menolong kami untuk mengerti situasi yang terjadi pada dunia yang berdosa ini. Tuhan kasihani kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.